Yep. This call is now being recorded. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil di final project kami yang bertema program kasir mantap Oke. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya tugas saya adalah membuat struct. Lanjut. Saya Vandrodi Prastya. Tugas saya adalah sorting. Selanjutnya perkenalkan nama saya itu tim 1912 akan mempresentasikan bagian penting atau pencarian dan menu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadera. Saya akan menjelaskan bagian info dan review. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Surya Bagus Saputra. Saya akan menjelaskan fungsi main sampai selesai. Ya, untuk materi yang diambil adalah QW. Untuk aplikasi yang dibuat adalah program kasir Mantap Cake. Mantap Cake adalah sebuah tempat jualan kue yang toko yang lain seperti bakery, Amanda, dan lain-lain. Nah, kue dengan nama Mantap Cake juga menjual kue ya, seperti itu juga, tapi dengan kualitas kue yang baik. Dan secara garis besar tentang toko roti yang sudah banyak pembelinya. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pengguna melakukan pembayaran aplikasi. Karena ini adalah program kasir. Baiklah, langsung saja struct atau struktur merupakan kumpulan dari satu atau beberapa variabel yang memiliki sama atau berbeda. Kita disebut dengan heterogeneous. Variabel dalam struktur sering disebut dengan nama komponen, field, elemen, atau label. Suatu struktur dinyatakan dengan kata struct. Daftar pernyataan variabel disebut anggota yang tercantum dalam tanda kutip. Pernyataan anggota dan struktur harus berakhir dengan semikolon, titik, koma. Struktur merupakan kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu nota. Masing-masing elemen data tersebut dinamakan field atau elemen struktur. Field tersebut bisa memiliki tipe data yang ataupun berbeda. Meskipun field tersebut dalam satu kesatuan, tetapi tetap bisa diakses secara individu. Untuk implementasinya, di sini kita masuk include your stream. Fungsinya adalah untuk mengenali in out. Yang kedua adalah string.header, mengenali string data. Kemudian yang ketiga input.header, fungsinya juga untuk mengenali batch. Yang keempat std.header, yang fungsinya untuk standar library. Library. Nah, yang terakhir di bagian kepala program define max blast. Ini fungsinya untuk menentukan berapa maksimal data yang akan disimpan dan di define max blast. Karena datanya ada 11 data. Di sini ada using standar using namespace std. Ini fungsinya juga sama standar library. Untuk struct WW di sini di fungsi struct yang berfungsi untuk membuat struktur data, sebuah kunci utama dalam tema program kasir Mantap Cake. String roti max adalah sebuah variabel dengan
array max. Di sini juga ada tampilan outputnya, ada 11 datanya. Di sini ada brownies coklat, bolu original, bika ambon, donat, lapis pisang, dan lain-lain. Di sini juga menampilkan integer harga max untuk membuat variabel dengan angka seperti di sini 30, 35. Di sini ada string roti 2. Ini untuk membuat sortingnya. Di sini jelas ini sama, namun bedanya di sini bakal terurut. Nanti bakal dijelasin yang lain. Ini juga sama, integer harga sorted max untuk variabel untuk menyimpan sebuah angka. Di sini ada string pelanggan max, ada juga integer awal akhir. Nah, dan di sini disimpan ke dalam struktur antrian atau QW. Di sini ada point list menu, sebuah fungsi untuk melihat daftar menu pesanan kue dan roti. Di sini akan menampilkan selamat datang di Mantapu Cake, dan juga akan menampilkan daftar menu kue. Kemudian menggunakan menu perulangan untuk menampilkan daftar menunya. Daftar menu yang ditampil hasilnya seperti yang ada di atas. Kemudian ada list menu 2. Gunanya untuk sama, tapi yang ini untuk digunain secara terurut atau sorting. Ini juga sama. Kemudian nah, di sini ada pilih roti. Di sini akan memilih menu yang akan ditampilkan. Menampilkan berapa banyak jumlah pesan. Misal nanti kita pesan 2 nanti. Nah, itu bakal muncul lagi tampilannya seperti ini. Pilih nomor kode menu kue. Ini untuk memilih kode menu kue yang sudah tertera yang belum disorting. Misal kalau di sini saya mau pilih 1 sih. 1. Oh, berarti ini yang mau dipilih bolu original dengan harga 35.000. Kemudian di sini ada for. Ada for integer i sama dengan 0, i jumlah sama i plus plus. Di sini akan melakukan perulangan, kemudian akan menampilkan kode 1, 2. Nah, jika seandainya if X ini lebih besar dari 10, maka kode nomor tersebut perintahnya tidak valid. Alias kalau lewat dari 11 data atau 12 ngisinya, itu bakal gagal total. Nah, di sini juga akan menampilkan jumlah yang ingin dipesan sebelum menampilkan jumlah yang ingin dipesan dengan operasinya seperti total ditambah antrian harga, kemudian akan menampilkan antrian roti X sama endel. Kemudian nanti juga dijumlah dengan harga yang ingin dipesan. Setelah itu dia akan menampilkan total yang harus dibayar. Di sini kalau semisal kita mesan data 1 atau bolu original yang harganya 35.000, ketika diisi
Juga kita bisa bayar dengan harga yang itu. Kemudian nanti akan ditampilkan kembali untuk akan ditampilkan kembali untuk berapa yang harus dikembaliin uangnya. Seperti itu programnya dari Struct. Ya, coba lanjut. Di sini dengan Evandro akan menjelaskan tentang sorting. Kita menggunakan void sorting. Sorting sendiri mengurutkan dari ascending maupun descending. Di sini kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kita menggunakan integer i, j, dan min. Lalu menggunakan tipe string, variabelnya temp2. Lalu menggunakan perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari 11, i plus plus. Itu lalu yang kedua kita masukkan perulangan lagi for j sama dengan i plus 1, j kurang dari 11, j plus plus. Lalu kita menggunakan if untuk antrian roti 2 min antrian roti 2 j. Itu langsung min j. Lalu menggunakan if antrian roti 2 i sama dengan antrian roti 2 min i. Gunakan variabel time sama dengan antrian roti 2. Antrian roti 2 i sama dengan antrian roti 2 min. Antrian roti 2 min sama dengan time. Lalu kita konfigurasi void init, yaitu menginisialisasi isi dari variabel antrian, yaitu antrian awal dan antrian akhir. Lalu bool penuh. Jika antrian array penuh, tidak bisa ditambah lagi, bisa tambah lagi tapi tidak masuk, yaitu if antrian akhir max 1, lalu return else. Itu yang kedua adalah bool kosong, mengindikasikan antrian bernilai kosong dan memberitahu bahwa tidak ada data dihapus, yaitu menggunakan if antrian akhir sama dengan min 1, return true. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Ilham. Perkenalkan, nama saya Ilham Pangestu dengan NIM 19121145. Di sini saya akan mempresentasikan bagian searching atau pencarian nama pelanggan. Di situ terdapat void cari. Void sendiri yaitu mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses. Itu ada dengan nama variabel cari, tipe data string dengan nama variabel x. Itu ada cout nama pelanggan yang ingin dicari, yang nantinya akan ditampilkan di layar output. Di situ di bawahnya ada getLine sin ws x. Jadi mengambil input dan memasukkan ke variabel x atau memindahkan ke variabel x. Di situ ada integer dengan nama variabel i sama dengan 0 yang digunakan nantinya untuk melooping atau mencari
data. Di situ di bawahnya ada integer, nama variabel posisi sama dengan 0. Jadi yang nantinya akan mengecek dari awal sampai akhir. Di situ ada while dengan proses i jika kurang dari 11, maka antrian dan pelanggan diinisialisasikan dengan variabel i di dalam kurung kurawal. Jika pelanggan tidak ada di variabel x, berarti nanti akan if antrian pelanggan dengan variabel i yang dicari, antrian pelanggan yang terdapat di variabel i tidak sama dengan x, maksudnya jadi itu akan menampilkan pelanggan yang dicari tidak ada, akan menampilkan maaf pelanggan tidak ada. Jadi jika variabel i yang diinputkan oleh kasir ternyata di situ di variabel x tidak ada, maka akan menampilkan pelanggan yang dicari tidak ada. Selanjutnya ke else if. Nah, di situ jika data yang atau inputan yang dimasukkan oleh kasir ada, di situ akan menampilkan antrian ke berapa. Jadi misal ada orang yang mau, ada yang tanya berapa kita antrian ke berapa, nanti bisa tahu apakah antrian ke 1, ke 2, atau ke 3. Di situ ada cache sendiri menahan tampilan agar tidak keluar saat skrip dijalankan. Selanjutnya di situ ada void display dengan integer nama variabel k. Itu cout menampilkan daftar antrian di output. Itu ada if jika antrian kosong, itu ada for antrian awal mencari antrian awal sampai antrian yang paling akhir, itu akan k ++ itu akan melakukan perulangan. Cout menampilkan berada di antrian ke berapa. Terus else if antrian kosong, jika semua proses tidak terpenuhi maka akan menampilkan kalimat antrian kosong di layar output. Sekian, terima kasih dari saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan dari NQ dan DQ. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ben Vergara. Saya akan menjelaskan NQ dan DQ. Di sini terdapat void NQ atau menambahkan antrian, string pelanggan, if underscore penuh, jika antrian tidak penuh, lalu cout masukkan nama pelanggan, masukkan pelanggan, antrian dikali pelanggan, kurung antrian kali akhir, sama dengan pelanggan. Daftar tempat antri yang paling akhir atau yang masih kosong akan ditempati pelanggan. Antrian akhir ++. Antrian akan terus mengalami penambahan sampai data maksimal. Cout pelanggan atas nama ... masukkan pelanggan dalam antrian. Memperlihatkan pelanggan yang sudah masuk antrian. Lalu if kosong, jika DQ tidak sama dengan 0, pelanggan indeks pertama akan dikurangi dan dihapus. Else cout antrian penuh, menampilkan jika antrian sudah penuh. Cout ... if underscore kosong, jika DQ tidak sama dengan 0, maka pelanggan indeks pertama akan dikurangi
sama Oke. seperti yang sebelumnya. Lalu mengeluarkan antrian void DQ atau pembersih DQ. Integer K, variabel untuk perulangan nantinya. If kosong, sama seperti di atas. Cout pelanggan atas nama dimasukkan antrian pelanggan kurung dalam kurung antrian awal. Selesai. For perulangan K sama dengan antrian awal, variabel dimasukkan antrian akhir, lalu melakukan perulangan K++. Antrian pelanggan K sama dengan antrian pelanggan K+1. Ini antrian akhir. Jika DQ bernilai kosong akan menampilkan antrian kosong. Else cout antrian kosong. Cout. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan Mas Surya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ahmad Iwan Vergara. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Surya Bagus Saputra. Saya akan menjelaskan bagian program fungsi main sampai selesai. Yang pertama di sini int main yaitu fungsi utama dalam program dan dieksekusi paling dahulu. Int pilihan variabel yang untuk memilih pilihan menu. Dengan enqueue berfungsi menginputkan daftar nama pelanggan. Lanjutkan akan menampilkan n lanjut menu utama, tekan enter, get x yang berisi semua elemen yang ada di bawah ini. Nanti x akan menampilkan tampilan seperti di bawah ini, yaitu selamat datang di Manapu Cafe, Manapu Cake. Terus akan ada pilihan menu, daftar menu tersorting A sampai Z, daftar antrian, cari nama pelanggan, hapus antrian yang sudah selesai, pesanan berikutnya, dan keluar yang terakhir. Terus jika kita masukkan pilihan Anda 1 sampai 7, scene pilihan, switch pilihan, memilih pilihan di atas. Case 1, pilihan membersihkan layar, sistem CLS, list menu memanggil tampilan menu, pilih roti, memilih kue apa yang akan kita pesan dan berapa jumlah kue. Kau akan kembali ke menu, tekan enter. Get go to X akan menuju alamat X untuk mengetahui berapa yang harus kita bayar. Break case 2, sistem CLS sama seperti di atas, lalu akan kembali ke menu, tekan enter, go to X sampai case 3 juga untuk melihat daftar kita berada di antrian berapa, lalu kembali ke menu, tekan enter. Case 4, mencari nama pelanggan, semisal mau cek sudah bayar atau belum. Case 5, sistem CLS DQ, menghapus antrian yang sudah selesai sesuai urutan karena proses queue yang masuk dalam duluan akan keluar duluan juga. Code kembali ke menu. Case 6, sistem CLS go to Z, menginputkan nama pelanggan yang akan memesan atau menginputkan nama pelanggan selanjutnya. Case 7, keluar berdasarkan perintah kasir, bukan keluar secara langsung. Oke. Return 0 mengikuti fungsi int main di atas. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok dari mata Pukasi. Selanjutnya untuk mendemonstrasikan hasil program kami.
Baik, langsung saja. Di sini kita akan memasukkan pelanggan. Nah, misalkan pembelinya misal namanya Rian. Lalu kita enter. Nah, di sini ada tampilan pelanggan atas nama Rian di dalam antrian. Di situ kita lihat itu ada daftar antrian dan daftar antrian ini berada di urutan yang paling pertama, yang artinya nama yang paling pertama yang diinputkan adalah Rian. Sekarang kita akan melanjut ke menu utamanya. Nah, di sini adalah tampilan dari menu utama dari struktur data. Di sini ada banyak sekali pilihan menunya. Untuk itu saya akan jelaskan semuanya per poin. Jadi untuk nomor 1, ketika kita memilih nomor 1 di sini akan menampilkan sebuah menu di mana kita akan memesan sebuah kue ataupun roti yang akan kita inputkan pada saat itu. Yang kedua adalah daftar menu sorting A sampai Z. Maksud di sini adalah untuk menampilkan menu yang sudah terurut dari A sampai Z. Kemudian yang ketiga adalah daftar antrian. Daftar antrian ini yang dimaksud adalah untuk menampilkan semua siapa yang mau dipesan. Di sini nomor 4 adalah untuk mencari nama pelanggan. Yang kelima, ketika sudah memesan dan sudah membayar, dia akan menghapus antrian yang sudah selesai. Nah, yang keenam adalah pesanan berikutnya. Yang dimaksudkan di sini adalah kita akan membuat pelanggan baru lagi. Dan yang terakhir adalah untuk mengakhiri program. Jadi di sini kita akan coba kodenya memasukkan nomor 1. Nah, di sini kita akan melihat daftar menu kue yang akan kita lihat. Bisa di sini lihat ini adalah tampilan sebuah harga. Untuk harganya ya jangan terlalu dilihat lah. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, kita akan menuju ke menu lagi. Untuk yang kedua juga sama. Namun bedanya di sini adalah urutannya. Jadi dia akan mengurutkan dari A sampai Z. Maka bisa dilihat di awal-awal kalimat ada B, D, K, L, N, R. Yang ketiga adalah daftar antrian. Ini akan menampilkan daftar antrian yang saya maksud. Yang keempat, kita akan mencari nama pelanggan. Bisa dilihat namanya. Misalkan mencari Rian. Di sini antrian yang dicari udah dapat dan antrian ke pertama. Di sini kita bisa hapus kalau sudah selesai. Setelah itu kita bisa memesan nama berikut, namun tidak usah karena kelamaan. Dan yang terakhir keluar. Untuk keluar dari program ini. Sudah selesai dan itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Oke, itu saja hasil dari panel project dari kelompok kami. Ya, tema ini hanya sederhana sekali. Digunain juga untuk memudahkan para jual nanti untuk pelayanannya. Ya, sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.